Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rezeki SSI MSc selaku dosen pembimbing pertama saya, dan juga kepada Bapak Dr. Engineer Insinyur Peri Hadari STMN IPM selaku dosen pembimbing kedua saya, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marcelina STMSC selaku dosen penguji pertama saya, dan Bapak Syahrul Khairi SSI MN selaku dosen penguji kedua saya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sri Utari Sinta Dewi dengan NIM D11211811031, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Adapun proposal penelitian yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yang berjudul Peningkatan Kualitas Air Gambut menggunakan metode elektrokoagulasi skala rumah tangga, kajian variasi waktu sedimentasi. Baik, untuk latar belakang di sini yaitu air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan adalah tidak berasa dan tidak berbau. Air bersih adalah air sehat yang layak dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air di wilayah gambut merupakan sumber air baku yang potensial untuk diolah menjadi air bersih, terutama daerah-daerah pedalaman di Indonesia, khususnya di daerah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan lahan gambut dengan luas mencapai 4,6 juta hektar. Air gambut mengandung kadar besi, zat organik yang tinggi, serta bersifat asam. Beberapa penelitian tentang pengolahan air gambut, salah satunya dengan teknologi reverse osmosis. Nah, teknologi reverse osmosis di sini yaitu membutuhkan koagulan kimia untuk dapat mengabsorpsi warna, kekeruhan, serta logam besi. Umumnya, teknologi ini atau air gambut pernah diolah dengan menggunakan metode konvensional. Salah satunya yaitu dengan menggunakan tawas dan PAC. Nah, tawas dan PAC di sini merupakan bahan tambang yang kurang ramah lingkungan dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga dibutuhkan alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan terhadap bahan-bahan kimia yang digunakan. Salah satunya adalah dengan metode elektrokoagulasi. Nah, metode elektrokoagulasi di sini merupakan proses koagulan atau penggumpalan dengan tenaga listrik melalui proses elektrolisa. Nah, selain itu, elektrokoagulasi juga dapat mengurangi ion-ion logam dan partikel-partikel di dalam air. Selanjutnya, elektrokoagulasi mampu menurunkan kadar padatan tersuspensi, logam berat, tinta, bahan organik, minyak, lemak, ion, dan radionukleida. Selain itu, elektrokoagulasi juga tidak perlu penambahan bahan kimia. Nah, dari latar belakang di atas mendorong saya untuk melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Kualitas Air Gambut menggunakan metode elektrokoagulasi skala rumah tangga, kajian variasi waktu sedimentasi. Nah, sedimentasi merupakan proses pengendapan setelah melewati proses elektrokoagulasi. Nah, dengan dilakukannya proses sedimentasi dapat mengefisienkan pengendapan vlog, partikel, dan pemisahan warna atau kotoran, sehingga air yang diperoleh juga akan semakin jernih. Nah, ini merupakan gambar dari metode elektrokoagulasi, di mana metode elektrokoagulasi ini dapat mengolah air gambut menjadi air bersih. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk yang pertama di sini ada penerapan metode elektrokoagulasi. Untuk sumber yang pertama di sini dari Yuliani dan Widayatno. Pada tahun 2020, aplikasinya yaitu penurunan kadar TSS, COD dan BOD pada pengolahan limbah cair industri. Untuk metodenya yaitu elektrokoagulasi skala kontinu menggunakan elektroda aluminium. Hasilnya yaitu penurunan kadar TSS yaitu dari 301 mg per liter menjadi 110 mg per liter, COD dari 551,67 mg per liter menjadi 278 mg per liter, dan BOD dari 271 mg per liter menjadi 154 mg per liter. Yang kedua, ada sumber dari Niam dan kawan-kawan pada tahun 2017. Nah, aplikasinya yaitu penurunan kadar COD dan TSS pada pengolahan limbah cair tekstil. Untuk metodenya yaitu elektrokoagulasi skala rumah tangga menggunakan elektroda aluminium sebagai
sebagai anoda dan besi atau Fe sebagai katoda dengan dimensi plat masing-masing 10 cm dikali 15 cm dikali 0,1 cm. Nah, untuk hasilnya yaitu penurunan konsentrasi COD sebesar 76% dan TSS sebesar 85%. Untuk sumber yang terakhir di sini yaitu Iswanto dan kawan-kawan pada tahun 2009. Nah, aplikasinya yaitu penyisihan COD, BOD, TSS, deterjen, minyak lemak, total kejedal nitrogen atau TKN, PSS, total fosfat, dan kekeruhan pada pengolahan air limbah domestik. Nah, untuk metodenya yaitu elektrokoagulasi skala laboratorium menggunakan elektroda aluminium. Untuk hasilnya yaitu penyisihan COD sebesar 95,43%, BOD 95,05%, TSS 98,98%, deterjen 90,08%, minyak lemak itu 84,10%, TKN itu sebesar 65,30%, PSS 99,21%, total fosfat 62,88%, dan kekeruhan sebesar 86,30%. Selanjutnya ada penjernihan air gambut dengan menggunakan metode elektrokoagulasi. Nah, untuk sumber yang pertama di sini dari Lavianiga dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, aplikasinya yaitu peningkatan kualitas air gambut, metodenya elektrokoagulasi sistem batch skala laboratorium. Nah, hasilnya yaitu menurunkan TDS sebesar 99 mg per liter, warna pada skala 0 PtCO dan kadar besi terlarut sebesar 0 mg per liter. Untuk sumber yang kedua yaitu dari Fadila dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, aplikasinya yaitu peningkatan kualitas air gambut untuk metodenya elektrokoagulasi sistem kontinu skala laboratorium. Hasilnya menurunkan Fe sebesar 89% serta Mn sebesar 92%. Nah, yang ketiga dari Suwanto dan kawan-kawan pada tahun 2017. Nah, aplikasinya pengolahan air gambut untuk metodenya elektrokoagulasi sistem batch dan kontinu skala laboratorium. Untuk hasilnya menurunkan, menyisihkan warna sebesar 88,43%, kekeruhan 92,71%, dan logam Fe terlarut sebesar 91,30%. Nah, untuk sumber yang terakhir di sini yaitu dari Rasida dan kawan-kawan. Pada tahun 2017, aplikasinya yaitu peningkatan kualitas air gambut, metodenya elektrokoagulasi sistem batch skala laboratorium. Nah, untuk hasilnya yaitu menurunkan nilai pH mula-mula sebesar 4,13 menjadi 9. Warna mula-mula 107 PtCO menjadi 13 PtCO, dan nilai TDS mula-mula 989 mg per liter menjadi 108 mg per liter. Selanjutnya ada air gambut. Nah, ini merupakan gambar air gambut. Air gambut merupakan air permukaan yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, intensitas warna yang tinggi, pH yang rendah, kandungan zat organik yang tinggi, kekeruhan dan kandungan partikel tersuspensi yang rendah, dan yang terakhir yaitu kandungan kation yang rendah. Nah, ada pun 3 fraksi utama di sini dari air gambut. Yang pertama ada asam humat, yang kedua ada asam sulfat, dan yang terakhir ada humin. Nah, untuk asam humat di sini yaitu asam humat dikenal juga dengan nama asam humus, yang berarti dapat didefinisikan sebagai hasil akhir dekomposisi bahan organik oleh organisme secara aerobik. Nah, yang kedua di sini ada asam fulfat. Nah, asam fulfat adalah berasal dari kata fulvus yang berarti kuning. Warna dari asam fulfat adalah kuning terang hingga mendekati coklat. Nah, selanjutnya ada asam humin. Asam humin di sini yaitu kompleks humin dianggap sebagai molekul paling besar dari senyawa humus karena rentang berat molekulnya mencapai 100.000 hingga 10 juta. Nah, adapun karakteristik dari asam humin adalah berwarna coklat gelap, tidak larut dalam basah dan asam, sangat resisten akan serangan mikroba, tidak dapat diekstrak oleh asam maupun basah. Selanjutnya ada kualitas air bersih. Nah, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Dari segi kualitas, air bersih harus memenuhi yang pertama, tidak berwarna,
tidak berasa, tidak berbau, tidak keruh, dan tidak mengandung zat padatan. Nah, air gambut termasuk ke dalam persyaratan kualitas air bersih. Berikut ini adalah parameter air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 pada tahun 2017. Nah, untuk parameter yang pertama di sini ada warna. Unitnya TCU, kadar maksimum yang diperboleh itu 50. Untuk pH atau derajat keasaman, dia miligram per liter. Kadar maksimum yang diperbolehkan 6,5 sampai 8,5. Untuk kekeruhan, yaitu kadar maksimum yang diperbolehkan ada 25, baunya dia tidak berbau, untuk rasa dia tidak berasa, logam besi atau Fe-nya miligram per liter. Nah, kadar maksimum yang diperbolehkan itu 1, untuk zat organik atau KNNO4 itu miligram per liter, kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 10. Nah, selanjutnya ada elektrokoagulasi. Nah, elektrokoagulasi adalah proses destabilisasi suspensi, emulsi, dan larutan yang mengandung kontaminan dengan cara mengalirkan arus listrik searah melalui air dan menyebabkan terbentuknya gumpalan yang mudah dipisahkan. Nah, adapun mekanisme dari elektrokoagulasi yaitu apabila menggunakan dua buah lempeng elektroda yang terdiri dari katoda yang bermuatan negatif dan anoda yang bermuatan positif yang ditempatkan ke dalam bejana atau wadah yang berisi air yang akan dijernihkan dengan menggunakan arus listrik searah atau DC. Nah, yang terdapat kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif, sehingga terjadi proses elektrokimia di mana kation yang bermuatan positif yang berasal dari arus listrik searah akan menuju ke katoda yang bermuatan negatif. Begitupun sebaliknya, anion yang bermuatan negatif dari arus listrik searah atau DC akan menuju ke anoda yang bermuatan positif. Nah, anion yang bergerak ke anoda akan menyerahkan dan menerima elektron yang teroksidasi. Pada akhirnya akan terbentuk koagulan yang akan mengikat kontaminan atau partikel-partikel dalam air yang akan dijernihkan. Nah, berikut ini merupakan reaksi proses elektrokoagulasi, di mana proses elektrokoagulasi di sini ada dua. Yang pertama yang terjadi pada katoda dan yang terjadi pada anoda. Nah, untuk yang pertama, reaksi yang terjadi di katoda dalam kondisi netral atau basah. Dengan reaksinya yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus hidrogen. Untuk energi potensial selnya sama dengan minus 0,828 volt. Nah, yang selanjutnya ada reaksi yang terjadi di katoda dalam kondisi asam. Untuk reaksinya yaitu 2H plus 2 elektron menjadi hidrogen. Yang ketiga, reaksi yang terjadi pada anoda, elektrodanya dioksidasi dan diubah menjadi ionnya dengan reaksinya Al menjadi Al3 plus 3 elektron dengan energi potensial selnya sama dengan plus 1,66 volt. Nah, yang terakhir ada reaksi pada anoda untuk pengguna aluminium pada elektroda. Nah, untuk reaksinya di sini yaitu Al3 plus 3H2O menjadi AlOH2 kali plus 1,5 hidrogen. Untuk energi potensialnya yaitu minus 2,433 volt. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis dari penelitian ini yaitu variasi yang digunakan pada penelitian yaitu variasi waktu sedimentasi, di mana semakin lama waktu sedimentasi yang digunakan, maka diduga hasil yang didapatkan akan semakin efektif. Selanjutnya ada metodologi penelitian, ini terdiri dari alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu ada plat elektroda aluminium, ada ampermeter, drum air 200 liter, dan stopwatch. Untuk bahannya ada sampel air gambut dan juga garam dapur. Nah, untuk analisis awal sampel yaitu air gambut, pertama sampel air gambut yang digunakan terlebih dahulu diuji parameter fisikanya, yaitu ada bau, TDS, rasa, suhu, dan warna. Untuk kimianya yaitu ada pH, kandungan zat organik, dan total klorin. Selanjutnya ada persiapan bahan, ada plat elektroda aluminium. Plat elektroda aluminium ini dibentuk persegi panjang dengan ukuran 20 cm dikali 35 cm dikali 0,3 cm yang merupakan luas permukaan aktifnya. Kemudian dirangkai elektrokoagulator sehingga diperoleh kondisi operasi. Input voltasenya itu ada AC 200 sampai 240 volt. Nah, untuk input frekuensinya
50/60 Hz. Untuk input current-nya itu 3,5 ampere. Untuk output voltasenya ini ada DC 12 volt. Untuk output current-nya 30 ampere. Untuk power-nya 360. Untuk efisiensi 70% dan dimensinya ada 16 dikali 10,8 dikali 5,2 cm. Untuk yang ketiga, di sini elektrokoagulasi air gambut variasi waktu sedimentasi. Nah, air gambut ini rancangan percobaan dilakukan menggunakan reaktor batch dengan menggunakan drum air 200 liter sebagai tempat proses elektrokoagulasi tersebut berlangsung. Selanjutnya menggunakan 3 pasang atau 6 buah elektroda aluminium dengan luas permukaan aktifnya kurang lebih 700 cm². Jarak antar plat yang akan digunakan yaitu sebesar 2,5 cm dengan dialiri tenaga listrik sebesar 12 volt. Pada proses elektrokoagulasi berlangsung menggunakan kecepatan pengadukan sebesar 150 rpm selama 60 menit. Sedangkan untuk proses flokulasinya menggunakan kecepatan pengadukan sebesar 50 rpm dengan penambahan waktu 3 menit. Nah, selanjutnya dimasukkan sampel air gambut ke dalam drum air 200 liter. Kemudian dilarutkan 75 gram garam dapur menggunakan sampel air gambut. Aduk larutan hingga homogen dan dimasukkan larutan tersebut ke dalam drum air 200 liter yang berisi sampel air gambut. Nah, selanjutnya dilakukan proses elektrokoagulasi berlangsung selama 60 menit. Nah, dan terakhir setelah proses elektrokoagulasi berlangsung, dilakukanlah variasi waktu sedimentasi selama 30 menit, 40 menit, 50 menit, 60 menit, dan 70 menit. Yang terakhir atau yang keempat, analisis air sampel. Nah, air gambut yang dijernihkan, analisis air sampel dilakukan setelah proses elektrokoagulasi selesai. Selanjutnya, mengetahui kondisi operasi dengan variasi waktu sedimentasi 30, 40, 50, 60, dan 70 menit. Yang mana yang dapat menghasilkan air bersih dan parameter-parameter optimum seperti derajat keasaman atau pH, warna, kekeruhan, zat padat larut atau TDS, zat organik atau KMNO4, kesadahan, mangan atau FMN, dan besi atau Fe yang dianalisis di Balai Riset dan Standarisasi Industri Kota Pontianak. Nah, setelah mengetahui karakteristiknya, kemudian hasil analisis air gambut dibandingkan dengan standar kualitas air bersih yang diperbolehkan memenuhi standar persyaratan kualitas air bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.